Sama Henris, selain kesimpulan dari pemohon dan juga terkait yang akan disampaikan di MK hari ini tanggal 16 April 2024, juga ada amicus curiae, susah banget nyebutnya ya, ini sahabat pengadilan yang diajukan, yang disampaikan oleh Ibu Megawati dan juga para perwakilan mahasiswa. Ada tulisan tangan dari Ibu Megawati Soekarno. Ya, perlu dibaca? Boleh? Ya. Tulisannya Ibu Mega aja ya. Jadi ini ada seluruh pertimbangannya yang disampaikan oleh Ibu Megawati sebagai amicus curiae, dan kemudian ditutup dengan tulisan tangan. Rakyat Indonesia yang tercinta, marilah kita berdoa semoga ketuk palu Mahkamah Konstitusi bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas. Seperti kata Ibu Kartini pada tahun 1911, habis gelap terbitlah terang, sehingga fajar demokrasi yang telah kita perjuangkan dari dulu timbul kembali dan akan diingat terus-menerus oleh generasi bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Hormat saya, Megawati Soekarno Putri, ditandatangani merdeka, merdeka, merdeka. Jadi ditandatangani oleh beliau, lengkap dengan seluruh pendapat hukum sebagai sahabat pengadilan. Dengan demikian secara resmi kami serahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Saya Immanuel Pasoli, kami mewakili Biro Humas dan Protokol. Kami terima surat dari Ibu Megawati Soekarno Putri yang diwakilkan langsung oleh Pak Hasto Kristianto selaku penerima surat kuasa, dan kami akan pastikan surat ini akan diterima langsung oleh Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi yang akan Ya. Terima kasih. Oke, mungkin saya izin bacakan saja ya, langsung di bagian poin rekomendasi. Jadi pada intinya berdasarkan uraian yang ada di dalam amicus curiae ini, kami merekomendasikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar menjadi pertimbangan dalam pengambilan putusannya adalah sebagai berikut. Pertama, membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024. Kedua, memerintahkan KPU untuk mengadakan ulang pemilihan presiden dan wakil presiden dengan independen, imparsial, dan berintegritas. Ketiga, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar bertindak progresif dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan substantif serta kemanfaatan dalam pengambilan keputusan, dan tidak hanya mengedepankan aspek keadilan formil yang sempit atau kepastian hukum semata. Dan yang keempat, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar memutus perkara ini berdasarkan hati nurani dan menolak segala bentuk intervensi sehingga dapat menghasilkan putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono. Apakah amicus curiae mempengaruhi keputusan hakim? Apapun pendapat dari luar pengadilan berupa opini maupun tekanan publik sangat berperan dalam hal pengambilan keputusan oleh hakim. Artinya ketika pengadilan sedang berlangsung dan hakim menjadikan pendapat publik atau dari luar pengadilan sebagai dasar pertimbangan, hakikatnya hal tersebut merupakan de facto amicus curiae. Amerika menyatakan hal tersebut, namun pada dasarnya friends of court atau amicus curiae yang benar adalah terdaftar secara resmi pada pengadilan dengan kejelasan siapa yang mencetuskan dan terlibat dalam hal tersebut. Amicus curiae pada hakikatnya bukanlah sesuatu yang pasti akan dipergunakan oleh hakim. Dalam pengertian lanjut, usulannya tidak mutlak diadopsi oleh hakim. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, MK, Jimli Asidiki mengatakan, pemikiran Megawati yang disebut sebagai bagian dari amicus curiae atau sahabat pengadilan bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan hakim konstitusi. Adapun amicus curiae dibuat Megawati untuk MK di tengah proses sidang sengketa hasil pemilihan presiden Pilpres 2024. Iya, tentu hakim tahu hukumnya, kata Jimli di Kertanegara, Jakarta, Rabu, 10 April 2024. Jimli juga mengapresiasi tulisan yang dibuat Megawati, sebab itu merupakan ungkapan ekspresi dari seorang ibu bangsa. Itu ungkapan perasaan dari seorang ibu bangsa gitu, dan saya rasa itu baik sekali, ekspresi pikiran perasaan banyak orang. Tentu saja
Amisi ini membuat panik kubu 02 dan juga Hotman Paris Hutapea. Sampai-sampai mereka mengadakan deklarasi menolak gugatan 01 dan 03 atas nama warga Jakarta Timur. Yuk kita lihat bagaimana paniknya Hotman Paris dan juga kubu 02 sampai-sampai ngajak debat Rocky Gerung. Kita simak sama-sama di sini. Check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Deklarasi dukungan warga Jakarta Timur terhadap Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan paslon 1 dan paslon 3. Satu, kami warga Jakarta Timur bersaksi bahwa pemilu presiden 2024 telah berlangsung secara luber dan jurdil. Dua, kami warga Jakarta Timur menyatakan mendukung penuh Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan paslon 1 dan paslon 3. Tiga, kami warga Jakarta Timur mendukung Mahkamah Konstitusi agar tidak takut terhadap pihak-pihak yang melakukan intervensi. Empat, kami warga Jakarta Timur siap pasang badan hadir ke Mahkamah Konstitusi untuk menjaga agar tidak diintimidasi dan diintervensi. Hidup Mahkamah Konstitusi. Tegakkan keadilan. Hidup Prabowo Gibran. Rocky Gerung, saya tantang kau berdebat hukum ya. Permohonan mereka adalah adanya kecurangan rakyat disogok dengan bansos. Kalau Sami jadi pengacara perkara yang street lawyer yang sudah puluhan tahun, saya akan kumpulkan 5 masyarakat dari tiap kabupaten penerima bansos, terutama yang berpihak, bawa ke MK ratusan. Ini mereka tidak lakukan. Mereka terpengaruh sama filsafat kosong dari Rocky Gerung. Yang dibawa adalah filsuf Kristen, yaitu Romo, sama psikolog. Bagaimana suatu peristiwa perbuatan melawan hukum dibuktikan mau dicoba dibantah dengan psikolog, sama etika, sama Romo ahli gerejani. Jadi benar-benar pembelaan mereka itu seperti saya bilang di awal, benar-benar pepesan kosong, ya. Jadi jangan nangis kalau kalah. Tampak panik ya kubu 02 ini ya, sampai mengadakan deklarasi seperti ini. Dan juga Hotman Paris tampak sombongnya, angkuhnya, merasa paling hebat dan tantang ahli filsafat Rocky Gerung. Bagaimana nanti endingnya? Mudah-mudahan MK bisa memberikan keputusan yang diharapkan masyarakat banyak, seadil-adilnya ya.
Semoga saya sahabat Iris ya. Itu aja video kali ini sahabat Iris. Thank you for your attention. One more time, support channel ini dengan tekan tombol subscribe di bawah, like, komen, juga share ke media sosial sahabat Iris semua. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.